Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya part 4, di mana kita akan belajar tentang sifat fisika dan kimia suatu zat, serta perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Anak-anakku, sifat-sifat benda dibedakan menjadi dua, yaitu satu, sifat fisika yang berkaitan dengan keadaan benda, misalnya bentuk, ukuran, rasa, bau, kekenyalan, kepadatan, titik-titik, daya hantar panas, daya hantar listrik, titik leleh, titik beku, dan massa jenis. Sifat yang kedua adalah sifat kimia yang berkaitan dengan mudah atau sukarnya zat bereaksi kimia. Contoh sifat kimia antara lain mudah terbakar, mudah terurai, mudah membusuk, mudah berkarat, mudah basi, dan bisa terfermentasi. Bagaimanakah cara membedakan jenis zat? Kita harus ingat bahwa jenis zat dibedakan dari besar massa jenisnya. Apa itu massa jenis? Massa jenis yaitu massa tiap satuan volume. Hal ini berarti suatu zat dikatakan sejenis bila massa jenisnya sama atau hampir sama. Misalnya air massa jenisnya 1 kg per meter kubik, sama jenis dengan es batu yang massa jenisnya 0,92 kg per meter kubik. Berikut ini Ibu sajikan tabel massa jenis zat dalam satuan SI yaitu kilogram per meter kubik dan satuan CGM yaitu gram per centimeter kubik. Kamu bisa mengamati, menulis, dan menghafalkannya. Bagaimana cara menghitung massa jenis? 1. Benda atau logam ditimbang massanya, terbaca 312,0 gram. Langkah kedua, kita ukur volume logam. Volume logam sama dengan volume air plus logam dikurangi volume air. Sama dengan 100 ml dikurangi 60 ml. Sehingga volume logam sama dengan 40 ml atau 40 cm kubik. Massa jenis logam dapat dihitung dari rumus Rho sama dengan massa per volume, sama dengan 312,0 gram per 40 cm kubik, sama dengan 7,8 gram per cm kubik. Bagaimanakah zat mengalami perubahan? Ayo kita belajar. Perhatikan gambar berikut. Pada saat lilin terbakar atau lilin menyala, kita lihat dua peristiwa. Satu, lilin meleleh atau mencair, dan sumbu lilin terbakar. Lilin mencair berubah wujud, tapi massa jenisnya tetap, sehingga tidak membentuk zat baru, disebut perubahan fisika. Sumbu lilin terbakar, serat karbohidrat sumbu menjadi abu yang mengandung karbon, artinya terbentuk zat baru, disebut perubahan kimia. Jadi, ada dua jenis perubahan zat. Satu, perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya perubahan wujud, misalnya mencair, membeku, menyupli, mengkristal, mengembun, dan menguap. Melarut juga termasuk perubahan fisika, serta perubahan bentuk, misalnya dari kayu menjadi meja. Anak-anakku, perubahan zat yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang menghasilkan atau membentuk zat berjenis baru. Contohnya pembakaran kayu, besi berkarat, reaksi fisik, reaksi fusi, serta pembakaran BBM pada mesin. Bagaimana kita tahu perubahan kimia? Kita dapat melihat dari ciri-ciri proses perubahan kimia, yaitu satu, terbentuknya zat baru, di mana larutan asam klorida dan natrium hidroksida akan menjadi garam dapur yang padat dan air. Ciri yang kedua adalah pembentukan gas, di mana gas yang terbentuk berwujud gelembung-gelembung kecil. Misalnya pada reaksi magnesium dan asam klorida
akan menjadi magnesium klorida dan gas hidrogen. Ciri yang ketiga adalah pembentukan endapan. Misalnya pada reaksi barium klorida dan natrium sulfat akan terjadi endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Beberapa contoh endapan pada reaksi kimia antara lain kadmium sulfida yang berwarna kuning, timbal sulfida berwarna hitam, nikel hidroksida berwarna apel hijau, dan aluminium hidroksida berwarna putih. Ciri reaksi kimia yang keempat adalah perubahan warna. Misalnya pada reaksi antara tembaga sulfat dan air, warna tembaga sulfat yang putih apabila ditambah air akan berubah menjadi biru. Ciri reaksi kimia yang kelima adalah perubahan suhu. Dalam hal ini dibedakan reaksi kimia eksoterm yang menghasilkan panas dan reaksi kimia endoterm yang menyerap panas. Berikut ini Ibu sajikan tabel perbedaan perubahan fisika dan kimia yang dapat kalian baca dan catat di buku. Berikut ini contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Kalian bisa melihat mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Baca dan catat di buku tulis kalian. Terima kasih. Terus semangat belajar dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.